Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar cara membuat animasi menggunakan aplikasi animator dari PicArt. Kita akan membuat satu buah animasi, yaitu animasi ikan sedang melompat. Pertama-tama siapkan dulu layarnya. Lalu kita siapkan pensilnya. Di sini ada banyak pilihan. Ya, ini kita bisa ubah ukuran pensil kita atau pena kita, boleh tebal ataupun tipis. Kita buat gambarnya terlebih dahulu dengan cara seperti ini, manual. Lalu kita akan beri warna pada pojok bawah. Di sini ada tombol pilihan warna, kita bisa pilih warna apa saja yang kita mau. Saya coba gunakan warna kuning. Ya, sudah selesai, dan warna merah. Selanjutnya kita buat kita copy dulu ya. Kita copy. Lalu setelah itu, nah pada slide yang pertama tadi kita biarkan dan kita buat kembali pada slide yang kedua gambar yang sama. Nah, prosesnya sama seperti tadi pertama kali kita buat. Lalu setelah itu kita beri warna sama dengan warna yang pertama kali kita buat, yaitu menggunakan warna kuning dan warna merah. Teman-teman boleh menggunakan warna apa saja, bebas. Bisa gunakan hijau, kuning, coklat, pink, ungu, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita hapus gambar yang ada di slide pertama tadi itu, karena kita akan beri tambahan gambar ekor ya. Jadi kita hapus tadi sementara. Nah, kita buat lagi dan setelah itu kita beri warna. Dan selanjutnya tahap-tahap berikutnya adalah kita buat kembali sama prosesnya seperti tadi pertama. Kita buat gambar sebanyak mungkin. Makin banyak gambar maka akan makin bagus. Tapi untuk kali ini saya hanya membuat beberapa gambar saja biar lebih mudah difahami. Saya akan buat lagi gambar berikutnya. Tahapan proses pembuatannya sama seperti tadi. Perbedaannya adalah letaknya saja, biar nanti kalau sudah selesai proses pembuatannya, maka seolah-olah ikannya melompat ke atas dan lalu terjatuh kembali ke bawah. Jadi seolah-olah gambar kita bergerak. Prosesnya masih sama seperti tadi pertama kali kita buat, dan kita beri warna. Nah, warnanya disamakan dengan warna gambar pertama dan gambar kedua. Selanjutnya kita copy, kita hapus dulu ya. Ini hapusnya menggunakan eraser atau penghapus yang transparan, biar nanti kita bisa
meletakkan gambar berikutnya itu, ya, kita ada panduan atau ada nah kita buat kembali. Posisinya berbeda, sekarang sudah posisi ke bawah. Karena ikan sedang melompat ke atas lalu jatuh lagi ke bawah, maka kita buat posisinya posisi jatuh ke bawah dengan kepala di bawah dan ekornya di atas. Terus nanti kita buat kembali sama seperti ini, akan tetapi posisinya berbeda, itu ada di bawahnya. Nah, kita copy ya, kita copy terlebih dahulu. Lalu seperti tadi kita hapus ya menggunakan penghapus yang transparan. Di situ ada pilihan ya, teman-teman. Ada pilihan, bisa menghapus dengan warna putih, bisa menghapus dengan warna yang lain, dan transparan. Saya gunakan yang transparan. Nah, setelah itu kita gambar kembali. Prosesnya persis sama dengan tadi, pertama, kedua, dan ketiga ya. Pada gambar pertama, kedua, dan ketiga sama persis cara membuatnya. Nah, selesai menggambarnya. Lalu seperti biasa kita beri warna kuning. Saya gunakan warna kuning lagi ya. Lalu mulutnya saya gunakan warna merah. Nah, selesai. Dan pada proses berikutnya sama caranya, yaitu kita copy kembali ya. Sudah kita copy, lalu kita hapus dengan penghapus yang transparan. Nah, baru kita gambar kembali ya menggunakan pensil. Itu ada ya, pensil. Kita gunakan pensil warna hitam, kita gambar kembali di bawah. Nah, pada terakhir ini adalah gambar terakhir ini, ikan tidak tampak utuh, akan tetapi hanya bagian ekornya saja. Tandanya adalah ikan tersebut sudah jatuh ke dalam air. Jadi bagian depannya atau bagian kepalanya sudah tidak nampak. Nah, kita beri warna lagi. Ya, selesailah tahap pembuatan gambar atau animasi bergerak, yaitu berupa ikan yang sedang melompat. Tampak seperti ini hasil akhirnya adalah, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, setelah itu proses berikutnya adalah bisa dilihat ya, teman-teman bisa lihat hasilnya di dalam slide yang pertama. Ini ada slide yang pertama, kita bisa tambahkan slide-nya. Nah, kita tambahkan slide dengan cara menekan tombol tanda plus dan kita tekan tombol pensil. Lalu kita buat. Jadi gambar yang awal itu tetap ada ya, dan kita buat pada kertas atau slide yang kedua pada kertas yang berbeda. Kita akan tambahkan air ya. Kita akan tambahkan air. Di sini kita bisa pilih jenis-jenis pensilnya atau brushnya ya. Bisa dipilih. Saya gunakan yang ini. Nah, saya gunakan warna biru. Lalu kita sapukan saja. Nah, seperti ini ya. Ya, ini airnya. Jadi kita sapukan saja. Jadi seperti air. Nah, kita coba, kita tes, kita perbanyak ya. Kita copy sampai sama jumlahnya dengan jumlah pada gambar ikan. Ya, ini pada slide-slide-nya ini jumlahnya harus sama ya. Jumlahnya harus sama dengan slide yang pertama tadi. Kita tambahkan lagi air yang sedang, ketika ikan lompat maka airnya itu akan ikut terangkat, atau percikan-percikan air. Nah, kita tambahkan dengan cara seperti ini. Kita buat saja sederhana saja ya. Nah, tambah lagi dan tambah lagi ya. Selesai. Setelah itu pada
Nah, slide yang kedua dan yang ketiga kita sama prosesnya sama sampai akhir nanti ya, sampai gambar yang terakhir kita tambahkan. Nah, kita tambahkan sampai gambar yang terakhir ya. Nah, ini terus kita tambahkan lagi dengan sapuan garis-garis tipis saja atau garis-garis seperti ini ya. Selesai, kita coba. Nah, kita tambahkan lagi sebentar, tambahkan lagi seolah-olah air itu muncrat ya, atau airnya terpental karena kena ikan. Nah, seperti inilah hasilnya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti itu. Gerakannya cepat karena memang jumlah slide-nya itu tadi atau jumlah gambarnya itu tidak terlalu banyak. Makin banyak jumlah gambarnya, maka hasilnya pun akan lebih bagus, akan lebih baik, lebih detail ya. Ini karena pembelajaran untuk tahap awal, maka seperti ini dulu. Nah, selanjutnya setelah itu kita cek terlebih dahulu, dan inilah hasil dari apa yang kita buat tadi ya teman-teman. Nah, untuk kecepatannya bisa kita atur, bisa dipercepat ataupun kita perlambat pergerakannya atau percepatannya. Makin besar maka makin cepat ya, angkanya makin besar makin cepat, dan angka yang makin kecil maka akan semakin lambat. Sekarang kita tambahkan kembali gambarnya ya. Kita bikin pada kertas yang lain, anggap itu adalah tadi kertas kosong ya. Ini ada kertas kosong tuh yang ada gambar mata, itu adalah kertas yang kosong yang akan kita buat gambar lagi. Kita akan tambahkan kail. Kita akan tambahkan kail ya. Kita gunakan warna hitam ya. Nah, kita gambar benang atau ya benang dan kailnya kita buat seolah-olah. Nah, ini kita tentukan ukurannya ya, ukuran daripada pensilnya itu. Nah, bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Ini lebih kecil, kita buat sekarang kailnya. Nah, gitu iya. Nanti kita perbanyak ya teman-teman, kita perbanyak. Saya akan buat hanya 3 saja ya, selebihnya kosong. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, di kertas yang berikutnya ya, ini udah saya copy. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, benang dan kail yang tadi pertama kali kita buat bisa kita hapus ya teman-teman ya, tapi di kertas kosong yang kedua ya. Ini yang pertama, dan nah, kita hapus bisa ya, bisa kita hapus, bisa juga kita tambahkan. Nah, ini ada gambarnya ya, yang ini kosong. Kita akan buat di sini yang kosong ya. Kita akan buat kail yang kedua ya. Sebentar, kita akan buat kail yang kedua. Prosesnya sama. Kita tekan gambar pensil, lalu kita gambar lagi, teman-teman ya. Iya, seperti inilah ya. Nah, inilah hasilnya ya. Bisa kita cek, kita copy lagi ya, lalu kita kosongkan dan kita buat lagi. Hanya kailnya saja, benangnya tidak nampak. Jadi seolah-olah benangnya itu ditarik ya, naik ke atas. Kailnya itu naik ke atas karena ditarik. Jadi prosesnya benang panjang lebih pendek, lalu hanya terlihat kailnya saja. Nah, seperti inilah
hasilnya. Oke, begitulah cara membuatnya. Teman-teman boleh mencobanya di rumah, dipraktekkan. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Saya yakin semuanya insya Allah bisa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.